Halo YouTube, balik lagi di channel Otocam. Sistem pengereman pada kendaraan umumnya terbagi menjadi dua, yaitu dengan model tromol dan model cakram. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari salah satu sistem yang ada seperti rem tromol dan rem cakram? Simak terus video ini hingga selesai. Ya, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu rem tromol. Rem tromol yang mengawali sistem pengereman pada kendaraan yang kemudian disempurnakan atau diperbarui dengan rem cakram. Oke, rem tromol kelebihan pertamanya adalah pengeremannya yang lembut. Ya, untuk rem tromol pengeremannya lebih lembut rasanya, tidak seagresif rem cakram. Yang pertama. Yang kedua, rem tromol memiliki kemampuan atau kekuatan untuk melakukan pengereman lebih kuat dibanding rem cakram. Inilah alasan mengapa rem tromol digunakan pada kendaraan-kendaraan komersil atau kendaraan-kendaraan yang membutuhkan sistem pengereman yang cukup kuat seperti truk besar atau bus masih menggunakan rem tromol karena rem tromol memiliki kemampuan pengereman yang cukup kuat dibanding rem cakram. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari rem tromol, karena sistem remnya yang tertutup, otomatis kotoran dari luar, debu-debu dari luar akan sulit untuk masuk atau tidak akan masuk ke dalam sistem rem. Namun ini juga bisa menjadi suatu kelemahan karena debu dari kampas rem tidak bisa juga untuk keluar dari sistem rem tromolnya. Kemudian yang keempat, kelebihannya adalah kampas rem untuk rem tromol itu umumnya lebih awet dibandingkan dengan rem cakram. Ya, itu tadi adalah 4 kelebihan dari sistem rem tromol. Kemudian apa kelemahan dari sistem rem tromol? Yang pertama, karena sistem rem tromol modelnya yang tertutup, apabila melewati suatu genangan air atau banjir, otomatis kemampuan untuk sistem pengereman akan menurun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena sistemnya juga yang tertutup ini, apabila terjadi kebocoran minyak rem di bagian master remnya, otomatis minyak rem akan melumasi bagian dalam sistem rem, dan itu akan mengakibatkan sistem rem juga akan menurun secara drastis untuk kemampuan dia menghentikan laju kendaraan. Yang ketiga, sistem rem tromol, kampasnya itu nggak bisa bersentuhan dengan si drum brake-nya secara penuh, atau dalam arti tidak bisa 100% bersentuhan karena sistem remnya yang menonjok salah satu, jadi hanya sebagian saja yang akan terkena di bagian drum brake-nya. Ini yang akan mengakibatkan kampas rem dari rem tromol tidak akan bisa habis semua, jadi hanya kurang lebih 3/4 bagian yang akan habis dan 1/4 bagiannya akan tetap tebal terus. Sistem rem tromol, kelemahan yang keempat adalah kemampuan dia dalam melakukan pengereman tidak bisa secepat rem cakram karena memang sistemnya itu yang menjadi suatu kelebihannya yang lembut, namun menjadi suatu kelemahan karena tidak bisa melakukan pengereman secara agresif untuk rem tromol, sehingga untuk menghentikan laju kendaraan memerlukan trek yang lebih panjang atau waktu yang lebih lama untuk menghentikan dibandingkan rem cakram. Ya, itu adalah kelemahan dari rem tromol. Kemudian setelah ada rem tromol, keluarlah si rem cakram yang menutupi semua kelemahannya. Namun apakah dengan keluarnya rem cakram yang menutupi semua kelemahan dari rem tromol akan tidak ada kelemahannya? Oke, kita akan bahas. Kelebihan pertama dari rem cakram yang menutupi kelemahan dari rem tromol salah satunya adalah kampas remnya. Kampas rem dari sistem rem cakram akan bersentuhan penuh dengan si disknya. Otomatis kampas akan habis sempurna dan tidak ada bagian yang tidak termakan oleh disknya ya. Itu yang pertama kelebihannya. Kemudian yang kedua, tingkat kepakemannya atau tingkat untuk menghentikan laju kendaraan cukup cepat karena sistem remnya yang memang lebih pakem dibanding si rem tromol. Yang ketiga, kelebihan dari rem cakram adalah apabila seandainya terjadi suatu kebocoran di master rem, karena sistem yang terbuka, otomatis minyak rem tidak akan mengenai bagian kampas, sehingga sistem pengereman tetap bisa maksimal, walaupun memang itu tidak aman untuk dikendarai apabila terjadi suatu kebocoran di master remnya. Kemudian kelebihan keempat, apabila melewati genangan banjir,
atau basa-basa, sistem rem cakram akan tetap memiliki kemampuan pengereman yang maksimal. Jadi nggak akan ada penurunan pengereman apabila terkena air ataupun basah, karena sistem yang terbuka sehingga air yang lewat akan langsung hilang aja, karena memang nggak ada bagian yang akan mengendap untuk air itu bisa di dalam situ. Yang kelima, kelebihan dari rem cakram adalah tidak sepanas rem tromol karena sistem yang terbuka, bahkan ada yang memiliki disk berventilasi sehingga kemampuan dia untuk mendinginkan sistem rem lebih cepat. Dengan 5 kelebihan sekaligus menutupi kelemahan dari sistem rem tromol, apakah rem cakram tidak memiliki kekurangan? Tentu saja tetap memiliki kekurangan. Kekurangan pertama, karena sistem remnya yang terbuka dan kampasnya yang kecil, otomatis kampas remnya cepat habis. Ini nggak bisa dibohongi ya, kampas rem cakram akan lebih cepat habis dibanding rem tromol. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, rem cakram tidak mampu menghentikan atau menahan laju untuk kendaraan-kendaraan berat atau besar. Sehingga bisa kita lihat di pasaran, kendaraan yang menggunakan rem cakram umumnya kendaraan-kendaraan kecil. Bahkan mobil komersial yang menggunakan rem cakram hanya sebatas pick up seperti L300 ataupun Carry. Selebihnya itu sudah menggunakan rem tromol semua, karena memang rem cakram tidak mampu untuk menahan beban seberat itu. Itu kelemahan kedua. Kemudian kelemahan ketiga, karena sistemnya yang terbuka, si bagian kaliper rem atau master remnya itu akan lebih cepat kotor. Ini bisa berakibat karat yang bisa mengakibatkan rem jadi macet juga. Itu kelemahan ketiga. Kemudian kelemahan keempat, pada beberapa kendaraan kampas rem itu akan mengotori pelek. Jadi banyak juga kendaraan yang menggunakan rem cakram yang peleknya kotor karena debu dari sisa pengereman dari rem cakram ini. Ya, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari rem tromol dan rem cakram. Namun, apabila ada suatu pertanyaan, apakah wajib ataukah efisien kira-kira jika kita mengupgrade rem tromol kita menjadi rem cakram? Sebagai contoh, kendaraan yang rem depannya rem cakram dan rem belakangnya masih tromol, apakah jika kita upgrade rem belakangnya menggunakan rem cakram akan lebih baik atau lebih efisien? Saya balik lagi ke penggunanya, mau digunakan untuk apa kendaraan ini. Apabila kita menggunakan kendaraan ini hanya secara standar pabrik, tentu itu sudah lebih dari cukup. Kita tidak perlu mengupgrade sistem pengereman, karena pabrik sendiri atau produsen mobil pasti sudah melakukan riset yang cukup panjang untuk bahkan memikirkan sistem pengereman yang akan dimiliki oleh kendaraan itu. Namun apabila kita mengupgrade mesin dari kendaraan itu sehingga memiliki tenaga yang lebih besar dari standarnya, otomatis akan memerlukan sistem pengereman yang lebih kuat. Di sini memang tidak ada salahnya kita mengupgrade sistem rem belakang yang masih tromol menjadi cakram, karena memang kita memerlukan pengereman yang lebih kuat. Bahkan kita juga harus mengupgrade sistem pengereman di depan dengan yang menggunakan banyak piston, satu kaliper mungkin menggunakan 2 atau 3 piston, karena pada umumnya kendaraan hanya menggunakan satu piston saja di satu master remnya atau kaliper remnya. Ya, seperti itu pembahasan gue mengenai sistem rem tromol dan rem cakram. Mungkin buat kalian yang mau bertanya atau mau diskusi, silakan komentar di bawah. Jangan lupa juga like dan share video ini. Follow juga Instagram gue di auto.cam dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Bye!